Muncul mata, nah ini Tuhanku lebih besar, lebih panas, lebih terang lagi, ini Tuhanku. Ternyata sore hilang. Aku nggak suka dengan yang hilang seperti ini. Ini kata Nabi Ibrahim. Berarti Tuhanku ini adalah yang menciptakan semua yang tadi aku lihat itu. Inilah perjalanan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan. Nah, kita ini sudah dikenalkan dari kecil siapa Tuhan kita. Setelah kita mukallaf baru kita mulai pelan-pelan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib makrifah kepada Allah, tapi malaikat tidak wajib makrifah kepada Allah. Kenapa? Kok malaikat tidak wajib makrifah kepada Allah? Fa innaha jibiliyatun lahum. Karena malaikat itu tabiatnya memang sudah tahu Allah. Dari mulai diciptakan itu malaikat itu sudah karakternya, tabiatnya, sifatnya, bawaannya itu sudah tahu Allah. Jadi karena dia malaikat itu sudah tahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu anggota pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, kali ini kita kembali mempelajari tentang ilmu tauhid, karena ini adalah ilmu penting di mana orang kalau mau belajar agama itu yang paling penting yang dipelajari itu 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini kalau orang mau belajar agama. Ilmu tauhid untuk membuat hati kita yakin siapa yang disembah, yaitu Allah. Kalau nggak punya tauhid nanti, nggak punya iman, nanti akan bimbang hati kita ini, bener nggak ya Allah itu ada. Akhirnya ragu-ragu, nggak jadi dia sholat karena ragu-ragu. Yang kedua ilmu syariat. Untuk apa ilmu syariat ini? Untuk mengukur sholat kita ini sah atau tidak sah, puasa kita ini sah atau tidak sah, itu diukur dengan syariat. Dan yang ketiga ini tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu untuk menata hati, untuk menjernihkan hati. Maka orang yang pernah belajar ilmu tauhid tapi nggak pernah belajar ilmu tasawuf, maka biasanya orangnya ini keras, ngomongnya itu kasar, ngomongnya itu nggak pernah memperhatikan hati orang lain. Yang penting benar menurutnya, tapi sampai menyinggung perasaannya. Padahal Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Walaupun yang dilihat itu buruk, tapi Rasulullah menyampaikannya baik. Contohnya apa? Ini contohnya. Ketika Rasulullah itu didatangi oleh seseorang dengan senyum sambil memberikan buah anggur, ya Rasulullah, ini anggur untukmu, aku senang memberikan anggur ini padamu. Diterima oleh Rasulullah dengan senyum, lalu dimakan. Satu dimakan terasa asam,
tetap ditelan oleh Rasulullah dengan senyum. Satu dimakan langsung dua dimakan, sampai akhirnya habis dimakan. Rasulullah tetap senyum walaupun itu nggak enak, sehingga yang memberi senang. Lalu sahabat lain protes, ya Rasul, tumben-tumben dikasih ini dimakan sendiri. Setelah orang itu pergi, baru Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya yang nanya tadi, ini saya habiskan karena rasanya masem. Kalau nanti saya bagi sama kamu, saya khawatir kamu nggak tahan diri, sehingga senyum orang yang memberi jadi hilang gara-gara kamu katakan yang dikasih tidak enak. Ini karena Rasulullah itu adalah sumbernya tasawuf, walaupun pada saat itu belum ada tertulis namanya kitab tasawuf, tapi sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ilmu ini yang wajib kita pelajari. Nah, kita sekarang mempelajari ilmu tauhid, dan ilmu tauhid ini nggak boleh sembarang dipelajari oleh orang. Artinya harus orang mukallaf yang belajar itu, harus oleh orang yang sudah akil, akalnya sudah cukup. Kalau anak-anak belum boleh, karena kalau anak-anak nanti bisa jadi salah paham, karena pikirannya kan kurang nyampe, tidak nyampe. Tapi kalau ibu-ibu ini saya kira nggak ada lagi yang anak-anak kan. Tapi kalau beranak mungkin sudah banyak, tapi nggak ada yang anak-anak. Rata-rata sudah emak-emak ini. Di dalam tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau menyampaikan, fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa man qad wajaba. Beliau menyampaikan segitu saja. Ini penjelasannya sudah sampai 3 atau 4 halaman. Ini karena padat ilmu beliau itu, sehingga Imam Baijuri menjelaskan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Qauluhu, kata Imam Baijuri, ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani, fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa maqad wajaba. Ini penjelasannya adalah diawali dengan fa. Fakullu man kullifa. Fa ini apa? Fa ini disebut dengan faul fasihah. Faul fasihah itu artinya fa penjelas. Fa penjelas di sini maksudnya adalah ada kata-kata yang tersembunyi di balik fa itu. Kenapa fa ini dikatakan penjelas? Li'annaha afsahat an syarti miqdarin. Karena fa-nya ini adalah menjelaskan apa yang dijelaskan, syarat perkiraan. Apa perkiraannya? Apa takdiruhu? Apa perkiraannya? Di balik kata-kata fa itu ada apa? Di balik kata-kata fa itu diperkirakan seperti ini. Idza aratta bayana ilmi usuliddini fa aqulu laka. Jadi kata fa itu sesungguhnya ini tadi, kata di balik kata-kata fa tadi adalah idza aratta bayana ilmi usuliddini fa aqulu laka. Itu di balik kata fa. Apa artinya? Idza aratta, apabila kamu ingin bayana ilmi usuliddini, apabila kamu ingin penjelasan ilmu usuluddin, ilmu dasar agama, fa aqulu laka, maka aku akan jelaskan kepadamu. Itu kata-kata fa tadi itu. Jadi fa itu di balik kata-kata fa ada kalimat apabila kamu ingin tahu dasar-dasar ilmu usuluddin, maka aku jelaskan. Lalu di setelah kata-kata itu ada kata-kata kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Ada kata-kata itu. Apa yang dimaksud dengan kullu man kullifa? Ai kullu fardin minal mukallafin. Maksudnya adalah setiap individu orang mukallaf. Setiap individu orang mukallaf
Siapa yang dimaksud individu orang mukallaf itu? Minal insi, baik itu dari jenis manusia, wal jinni, dari jenis jin, dzakaron kana, baik itu laki-laki, au unsa maupun perempuan. Walau minal awami, walaupun orang itu adalah orang awam, orang umum, wal abidi, hamba sahaya, wan nisa'i, perempuan, wal khuddami, seorang pembantu sekalipun, hatta Ya'juj wa Ma'juj, sampai Ya'juj dan Ma'juj, semuanya itu dia adalah termasuk orang mukallaf yang dibebani beban yang wajib untuk mengetahui apa yang diwajibkan kepadanya. Tetapi dunal malaikati, bukan malaikat, tidak termasuk malaikat. Walaupun ulama sepakat malaikat itu mukallaf, tapi yang dimaksud mukallaf di sini adalah bukan termasuk malaikat. Walau kulna, walaupun kami katakan, kata Imam Baijuri, bi annahu mukallafun, para malaikat itu mereka itu juga termasuk mukallaf. Malaikat itu juga mukallaf, dikasih beban. Mukallaf itu adalah orang yang dikasih beban. Beban apa? Beban syariat. Kita ini dikasih beban syariat oleh Allah karena kita sudah akil dan baligh, dan kita ini sudah mukallaf. Orang mukallaf orang yang dikasih beban syariat oleh Allah. Dan malaikat juga dikasih beban, tapi beda bebannya dengan kita. Kalau kita, beban kita kan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat apabila sudah sampai haul dan nisabnya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini beban kita. Tapi malaikat nggak ada kewajiban haji, nggak ada. Makanya nggak ada di Kementerian Agama malaikat daftar haji. Ibu nggak pernah lihat kan ada malaikat daftar haji di Kementerian Agama? Saya dari Kementerian Agama nggak pernah melihat ada malaikat daftar haji karena tidak dikasih beban. Yang banyak itu adalah orang yang daftar untuk menunaikan ibadah haji. Li'annal khilafa fi taklifihim, karena pembebanan yang diberikan kepada malaikat itu ulama masih ada perbedaan pendapat. Apakah malaikat itu dikasih beban atau tidak dikasih beban? Innama huwa binisbati ila ghairi ma'rifatillahi. Kalaupun itu dikasih beban malaikat itu adalah yang bukan makrifah kepada Allah. Kita ini yang dikasih beban untuk makrifah kepada Allah, tapi malaikat tidak dikasih beban makrifah kepada Allah. Makrifah itu apa? Tahu. Malaikat tidak dikasih beban untuk mengetahui Allah, tapi kita ini dikasih beban untuk mengetahui Allah. Ibu bagaimana caranya mau menyembah Allah kalau nggak tahu Allah? Apa Allah itu ya? Apa Allah itu tukang sayur? Nah, itu nggak tahu orang yang seperti ini. Kalau orang nggak tahu tentang siapa Allah, maka dia tidak akan mampu menyembah Allah. Kita mampu menyembah Allah, artinya kita sudah makrifah kepada Allah. Kita sudah tahu kepada Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi dan seluruh yang ada di laut, seluruh yang ada di langit. Itu adalah Allah. Maka itu adalah Tuhan yang harus kita sembah. Betapa Nabi Ibrahim ketika mencari Allah itu dengan susah payah. Pertama disangkanya siapa Tuhannya itu? Bintang. Bintang dilihatnya, wah ini Tuhan tuh tinggi, jauh, besar. Ini Tuhan ini. Begitu bintang tenggelam, lesu dia. Nabi Ibrahim lesu. Masa Tuhan tenggelam? Bukan ini Tuhanku. Besoknya melihat lagi bulan lebih besar lagi, ini Tuhanku, bukan yang kemarin itu, ini Tuhanku nih. Begitu mau menjelang subuh, tenggelam lagi bintang, hilang. Nah begitu muncul mata, nah ini Tuhanku, lebih besar, lebih panas, lebih terang lagi, ini Tuhanku. Ternyata sore hilang. Aku nggak suka dengan yang hilang seperti ini. Ini kata Nabi Ibrahim. Berarti Tuhanku ini adalah yang menciptakan semua yang tadi aku lihat itu. Inilah perjalanan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan.
Nah, kita ini sudah dikenalkan dari kecil siapa Tuhan kita. Setelah kita mukallaf baru kita mulai pelan-pelan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib makrifah kepada Allah, tapi malaikat tidak wajib makrifah kepada Allah. Kenapa? Kok malaikat tidak wajib makrifah kepada Allah? Fa innaha jibiliyatun lahum. Karena malaikat itu tabiatnya memang sudah tahu Allah. Dari mulai diciptakan itu malaikat itu sudah karakternya, tabiatnya, sifatnya, bawaannya itu sudah tahu Allah. Jadi karena dia malaikat itu sudah tahu Allah, ya nggak perlu lagi untuk tahu siapa Allah. Kita ini begitu lahir nggak tahu siapa Allah, nggak tahu. Coba ibu tanya bayi lahir itu, kamu tahu Allah? Pasti dia nggak bisa jawab, dia ngomong aja nggak tahu. Bayi baru lahir, setelah lama-lama dia bisa ngomong, sudah bisa ngomong, kita tanya, nak kamu tahu Allah? Pasti dia juga geleng-geleng nggak tahu itu Allah. Maka orang itu tidak diberi tabiat dari bawaannya tahu siapa itu Allah, berbeda dengan malaikat. Oleh karena itu manusia wajib makrifah kepada Allah, tapi malaikat tidak wajib makrifah kepada Allah. Kenapa? Karena bawaan dari diciptakannya sudah makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fihim man yaj'alu sifatihi ta'ala. Malaikat itu tidak ada satu pun yang tidak tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Semua malaikat pasti tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tahu nggak seluruh sifat Allah Ta'ala? Kalau nanti saya tanya satu persatu, yakin nanti ada yang nggak bisa jawab sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi jangan, malaikat dari bawaan memang tahu sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Tidak ada yang tidak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Inilah kenapa malaikat itu tidak wajib makrifah kepada Allah, karena memang sudah tahu malaikat tentang siapa itu Allah. Kama fil insi wal jinni, seperti halnya manusia itu banyak yang tidak tahu siapa itu Allah, siapa itu sifat, apa itu sifat-sifat Allah. Manusia banyak yang tidak tahu, jin juga banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, ibu, kan ibu belum pernah ketemu jin kan? Ada yang sudah ketemu jin? Jin itu juga makhluk hidup yang kita tidak bisa melihatnya. Dan jin itu juga ada yang Islam, ada yang kafir, bermacam-macam seperti manusia. Dan Rasulullah itu diutus untuk seluruh sekalian alam, termasuk alam jin. Oleh karena itu dengan diutusnya Rasulullah SAW itu banyak jin yang masuk Islam. Maka ketika ada orang kesurupan, ibu jangan heran dibacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia malah nyingkut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai wa huwal aliyyu, sampai selesai ayat kursi itu. Apa kata dia? Ketawa dahiin, aku udah hafal katanya. Enggak ketemu yang seperti itu. Kenapa? Karena dia juga termasuk jin Islam, cuman agak nakal gitu kan. Walaupun orang Islam ada yang nakal kan. Manusia Islam juga ada yang nakal. Kadang-kadang jawil dari belakang, terus kemudian ngilang. Yang dijawil nyari-nyari siapa tadi yang jawil. Tidak hanya itu, nakalnya kadang-kadang lebih. Belanja cabai 1 kilo, yang punya cabai meleng 1 biji dimasukkan lagi ke situ, kan sudah nambah itu kan nakal itu kan. Islam juga itu. Kalau nggak percaya boleh tengok KTP-nya. Islam itu. Jadi bukan hanya jin saja yang nakal, manusia juga nakal. Dan yang nakal itu gelarnya adalah setan. Maka setan itu adalah gelar yang suka mengganggu setan itu. Oleh karena itu, ketika ada anak nakal, setan kau, nakalnya itu yang bikin setan. Jadi
setan itu tidak hanya dari jenis jin tapi juga jenis manusia. Makanya yang bikin waswas minal jinnati wan nas, dari setan jenis jin dan setan jenis manusia. Walidzalika qala Allah Ta'ala, karenanya Allah Ta'ala berfirman, kenapa malaikat itu tidak perlu makrifah lagi kepada Allah, karena malaikat itu sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham tentang Allah. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Apa itu ayat itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Apal enggak ayat itu? Kalau apal beruntung. Siapa yang apal ayat itu beruntung, benar-benar beruntung. Berarti dia punya perjanjian dengan Allah kalau dia apal itu. Loh, kok Ustadz bilang begitu? Iya. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitabnya namanya Tafsir Shawi. Jadi tadi kan kalimatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Syahidallahu, Allah telah menyaksikan, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang di sini maksudnya adalah Allah. Wal malaikatu, dan juga malaikat telah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Itu maksudnya begitu. Allah menyaksikan bahwasanya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga malaikat juga menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bawaan yang Allah ciptakan kepada malaikat, sehingga malaikat tidak perlu lagi makrifah kepada Allah, karena memang Allah telah memberikan kemampuan kepada malaikat. Malaikat mampu mengetahui siapa itu Allah dan sifat-sifatnya. Maka Imam As-Shawi di dalam tafsirnya beliau menyampaikan syahidallahu, kata-kata syahidallahu atau ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist dan seterusnya ini, sababu nuzuliha, sebab turunnya, inna habraini min ahbari Syam, ada rahib atau ada pastor. Tahu pastor ibu? Pendeta, tahu pendeta? Pendeta itu orang apa? Hah? Orang Islam? Bukan. Orang apa pendeta? Orang Nasrani, orang Kristen itu pendeta. Masa nggak tahu pendeta? Wah, ini kurang moderasi beragama ini. Ada dua pendeta. Dua pendeta itu adalah termasuk pendeta besar, salah satu di antara pendeta yang ada di daerah Syam. Qaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua pendeta ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di kota Madinah. Ada dua pendeta yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dua pendeta ini ada penasaran terhadap ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist dan seterusnya. Ini dua pendeta ini ada ketertarikan, penasaran terhadap ayat itu. Faqala, dua pendeta tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, nas'aluka. Faqala lahu, dua pendeta bertanya kepada Rasulullah SAW, nas'aluka, kami bertanya kepadamu wahai Muhammad, an syai'in akhar, tentang sesuatu yang lain, an ahbartana bihi, beritahu kepada kami, beri kabar kepada kami, beri penjelasan kepada kami. Kalau kamu bisa memberikan kabar, memberikan penjelasan kepada kami, amanna bika wa sadaqnaka, maka kami akan beriman kepadamu dan kami akan membenarkanmu. Jadi ditantang Rasulullah ini oleh dua pendeta.
kalau Rasulullah mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh dua pendeta ini, maka janjinya pendeta tadi akan beriman kepada Nabi Muhammad dan juga akan membenarkan kepada Nabi Muhammad. Faqala, lalu Rasulullah dengan santai menyampaikan, salah. Tanyalah wahai kalian berdua pendeta dari Syam. Salah, tanyalah. Faqala, lalu kedua pendeta tadi bertanya kepada Rasulullah lahu sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna an a'zami syahadatin fil Qur'ani. Kasih tahu kami tentang keagungan pensaksian, keagungan kesaksian yang ada di dalam Al-Qur'an. Kan itu saksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu, itu kan saksi. Allah telah menyaksikan, berarti kan persaksian. Allah telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri menyaksikan dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan malaikat juga begitu menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika dua pendeta Nasrani ini mendengar ayat ini, langsung ditanyakan, diujikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan penjelasan. Lalu orang Nasrani ini, dua pendeta ini mengatakan, fanazalta fa'aman nabi. Kalau kamu bisa menjelaskan apa yang ada yang paling agung di dalam persaksian ini, maka kami akan mengimaninya juga. Itu kata pendeta Nasrani. Kenapa kok sampai seperti itu? Likauniha a'zamu, karena ayat yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang isinya seperti itu memang betul-betul agung dia. Wa kana waktu nuzuliha, waktu turunnya ayat ini haulal baiti, turunnya itu di sekitar Baitul Haram. Ayat syahidallahu tadi ini ibu turunnya di sekitar Masjidil Haram. Ibu tahu Masjidil Haram? Apa itu Masjidil Haram? Apa? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Jangan bilang di Kumpe. Di Mekah. Masjidil Haram itu di Mekah. Di dalamnya ada Ka'bah, itu Masjidil Haram. Di mana di dalam Masjidil Haram itu salatu mi'atin wasittuna sonaman. Di dalam Baitul Haram tadi, Masjidil Haram itu di dalamnya ada 360 berhala. Ayat turun di sekitar, di daerah Masjidil Haram, di mana di Masjidil Haram itu ada 360 berhala. Masing-masing berhala punya namanya. Saya nggak hafal, apalagi ibu-ibu nggak hafal. Setiap berhala ada namanya itu. Jangankan berhala, ibu-ibu di sini kan semuanya ada namanya kan? Saya pun nggak tahu satu pun. Yang tahu saya cuma satu, Bu Marhanim, itu aja. Kenapa Pak? Bu Habibah. Nah, Bu Habibah baru ini tahu lagi. Jadi di situ setiap berhala itu punya nama. Masing-masing berhala ada fungsi-fungsinya. Sebagai Tuhan anu, sebagai Tuhan anu, sebagai Tuhan anu. Al-Qur'an syahidallahu annahu la ilaha illahu itu turun di situ. Loh, kenapa kok turun di situ? Dan bagaimana ketika ayat turun di situ? Berhalanya seperti apa? Apa langsung nadahkan tangan bisa bergerak? Fahina nazalat tasaqatat tilkal asnam. Ketika ayat ini turun di sekitar berhala itu, apa yang terjadi? Berguguran satu persatu berhala-berhala itu, hancur satu persatu berhala-berhala itu, berguguran, tasaqatat, berjatuhan satu persatu ketika ayat itu turun. Ini saking agungnya ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist dan seterusnya itu tadi. Wa warada fi fadliha, ayat ini membawa keutamaan. Apa keutamaan ayat ini?
annahu yaumal qiyamati yuja'u biman kana yahfaduha. Siapa orang yang menghafal ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa azizul hakim. Siapa yang hafal ayat ini, maka orang itu akan didatangi oleh ayat ini nanti di hari kiamat. Siapa yang hafal nih akan didatangi nanti di hari kiamat. Surah apa tuh, Pak? Surah apa? Ini surah Al-Imran ayat 18. Surah Al-Imran ayat 18. Siapa yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim, nanti di hari kiamat orang yang hafal ini akan didatangi oleh ayat ini, didatangi. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah akan berkata kepada orang yang hafal dengan surah syahidallahu ini, surah Al-Imran, bukan Al-Imran ya, surah Ali Imran, bukan Al-Imran, surah Ali Imran, keluarga Imran maksudnya. Ini surah Ali Imran ayat 18. Allah akan berfirman kepada orang tersebut, inna li'abdi hadza indi ahdan. Hambaku yang hafal surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti ini, dia punya janji kepadaku, dia ada janji kepadaku. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, fa'ufihi iyyahu, tepati janjinya, atau apa namanya ini, bayar janjinya gitu. Tepati janjinya, bayar janjinya, atau berikan janjinya kepada orang itu, orang yang hafal syahidallah itu tadi. Apa janjinya? Allah berfirman kepada malaikat, perintah, wa adkhilu abdil jannata, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Orang yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, masukkan ke dalam surga hambaku yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Masukkan ke dalam surga. Fayudkhilunahu, maka para malaikat rame-rame memasukkan seorang hamba yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa itu tadi, min ghairi sabiqati azabin, tanpa didahului oleh siksa. Masya Allah. Oh, iya, Bapak berarti nanti hafal, Bapak kan hafal. Iya, tanpa didahului oleh siksa. Jadi siapa yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, ini akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, masukkan hambaku yang hafal ayat ini, yang hafal syahidallahu. Lalu para malaikat rame-rame memasukkannya tanpa didahului dengan siksa. Artinya dia tidak mendapat siksa sama sekali, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita, amin, Allahumma amin. Wa min fadliha, dan diantara salah satu keutamaan syahidallahu ini tadi, annaha takla'u irakus syirki minal qalbi, mampu memotong urat kesyirikan di dalam hati kita. Ayat ini ketika kita baca mampu memotong urat kesyirikan. Artinya detak-detak kesyirikan di dalam hati kita ini terputus dengan adanya ayat syahidallahu yang kita baca itu tadi. Wa tanfa'u minal waswasi, dan juga akan bermanfaat untuk menghilangkan was-was kita. Kita menjadi yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan yang disembah itulah Allah. Maka dengan ayat ini akan menjadikan tersirat
kesyirikan di dalam hati hilang, dan was-was dalam hati juga hilang. Walidha, oleh karena itu, ikhtarahal arifuna, orang-orang arif, ulama-ulama terdahulu itu memilih fi khatmi sholatim, di penutupan sholatnya, fayakra'unaha akiba kulli sholatin, mereka pada membaca ayat ini setiap selesai melakukan sholat. Oleh karena itu orang-orang arif, orang-orang ulama yang terdahulu, bukan ulama-ulama yang keluar-keluar keras-keras yang jenggotan seperti sekarang ini, mereka nggak mau itu. Tapi ulama-ulama terdahulu itu setiap kali melakukan sholat mereka sering membaca ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ternyata ini manfaat orang yang mengucapkan kalimat syahidallahu, mengucapkan ayat syahidallahu, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa didahului dengan siksa. Malaikat dipanggil oleh Allah, hambaku ini punya janji denganku, maka tepatilah janjiku kepadanya, masukkan ia ke dalam surga. Lalu malaikat memasukkannya ke dalam surga tanpa didahului dengan siksa, artinya dengan keadaan aman sentosa, selamat sampai masuk ke dalam surga. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat itu menjadi saksi, artinya menjadi persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu malaikat itu tidak mukallaf dalam seperti artian mukallafnya orang seperti kita, mukallafnya manusia maupun mukallafnya jin. Oleh karena itu mukallaf yang dimaksud di sini adalah mukallaf kita manusia maupun jin. Wa qala wa ulul ilmi di surah Ali Imran ayat 18, falam yutlaqul amru kama atalaqau fil malaikati. Ini perintah ini disampaikan kepada manusia, artinya perintah ini disampaikan kepada manusia sebagaimana disampaikan kepada para malaikat. Perintah ini, perintah apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Summa inna taklifa, pembebanan itu, ilzamu ma fihi kilfatun, yang namanya pembebanan itu adalah wajib. Di dalam pembebanan itu ada beban. Yang namanya pembebanan itu perintahnya di dalamnya ada beban. Wakila, ada yang mengatakan talabu ma fihi kulfatun, meminta sesuatu yang di dalamnya ada beban. Fa'alal awwalu warrajihu, maka Imam Baijuri menyatakan yang pertama itulah yang kuat, yaitu yang namanya taklif, pembebanan itu adalah di dalamnya ada penekanan, ada kewajiban di dalamnya. Yakunu qasiran alal wujubi wal hurmati, ketika diringkas yang namanya beban tadi itu menjadi dua, wajib dan haram. Artinya apa? Wajib kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Maka kita sering melaksanakannya. Contohnya sholat. Sholat itu beban. Siapa yang tidak sholat, nah itu dapat dosa. Siapa yang sholat dapat pahala, itu beban. Jadi pilihannya nggak ada, yang ada cuma dosa dan pahala, itu saja, itu namanya beban. Laksanakan dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Yang kedua haram. Haram itu juga beban. Kerjakan dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Ini ada barang orang yang kita tidak tahu barang itu siapa, tapi menarik barang itu. Umpamanya handphone iPhone 14 misalnya. Di situ nggak ada orang yang nengok, tapi ada, dan itu ada pemiliknya. Kita tahu, mumpung orang nggak tahu langsung diambil. Yang seperti itu dia melakukan yang haram, maka dia mendapat dosa. Ketika itu bukan punya aku, biarin saja. Atau mungkin diselamatkan terus dikasih pengumuman siapa kehilangan HP. Yang seperti ini dia mendapat pahala, menyelamatkan HP orang tapi bukan untuk dijual.
Diselamatkan untuk dikembalikan kepada yang punya. Ini diselamatkan dulu. Ketika nggak ada yang nyari-nyari langsung dijual, lumayan 14 juta. Iya, ini haram. Ini adalah pembebanan. Jadi diringkas yang pertama sekali yang namanya hukum taklifi itu ada dua, wajib dan haram. Kemudian berikutnya disampaikan dunan nadbi wal karohati wal ibahati. Sunnah, makruh dan mubah itu tidak termasuk taklif. Kenapa? Karena kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi nggak ada paksaan di situ. Dilaksanakan boleh, tidak laksanakan boleh. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Nggak ada paksaan situ. Nengok jengkol, gulai, mantap. Cabenya, sambalnya pete. Ini lalapnya kabau. Ini dimakan nggak ya ini? Mikir nih, makruh nih. Makruh, makruh nggak apa-apa, langsung dimakan. Nasi diambil, lauk gulai jengkol, sambalnya pete pedas, kemudian lalap kabau. Wah, mantap. Dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Jadi nggak ada tekanan di situ. Sudah itu ketemu kawan langsung gitu. Ini bukan termasuk hukum taklifi, bukan masuk pembebanan yang seperti ini. Itulah ilzamun fiha, karena di dalam sunnah, makruh dan mubah itu nggak ada pembebanan. Wa alasani yastamilu ma'adal ibaha. Yang kedua yang dimaksud pembebanan itu selain ibahah, selain mubah. Jadi wajib, haram, sunnah, makruh itu yang dimaksud dengan pembebanannya. Kenapa dikatakan itu dimaksud dengan pembebanan? Itla talaba fiha, karena mubah itu nggak ada permintaan di dalamnya. Haram ada permintaan. Permintaan apa? Laksanakan. Wajib ada permintaan. Permintaan apa? Tinggalkan. Sunnah ada permintaan. Permintaan apa? Laksanakan. Makruh ada permintaan. Permintaan apa? Tinggalkan. Mubah tidak ada permintaan. Tinggalkan nggak ada, kerjakan nggak ada, itu namanya mubah. Fal ibahatu laisat taklifan alaihima, maka mubah itu tidak termasuk pembebanan, tidak termasuk pembebanan menurut pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Jadi ibu, kita sudah mukallaf, maka kita diberi beban oleh Allah untuk menanggung dan mempertanggungjawabkan hukum syariat. Perbuatan kita akan dihitung oleh Allah karena kita sudah mukallaf, kecuali kalau 3 hal. Rufi'al qalamu an salasin, pena Allah itu diangkat karena 3. Sobiyin hatta yablugho, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil maling tidak dosa. Anak kecil tidak sholat tidak apa-apa. Anak kecil tidak puasa tidak apa-apa, enggak dicatat oleh Allah. Wan naimu hatta yastaiqidho, orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau mencuri enggak dapat dosa, tapi syarat tidur. Syaratnya tidur, tapi kalau ditanya masih bisa jawab itu bukan tidur, itu pura-pura tidur namanya. Jadi orang tidur yang dilakukan apapun, tidak sholat orang tidur itu nggak dosa. Ibu boleh cobalah nanti malam mulai tidur itu jam 10. Kemudian subuh jangan bangun-bangun, dibanguni nggak bangun-bangun, sampai zuhur nggak bangun-bangun juga. Nanti kan akan manggil tetangga, terus siapin tenda. Kok nggak bangun-bangun? Yang seperti itu sholat subuh tidak wajib, sholat zuhur tidak wajib bagi orang yang tidur. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak wajib tadi itu, yang tidak dikasih beban hukum taklifi tadi itu? Orang yang gila sampai sembuh dari gilanya. 1 tahun dia gila, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. 2 tahun dia gila, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kalau pengen tidak wajib sholat, tidak wajib puasa selama 5 tahun, boleh. Iya. Oleh karena itu,
taklifi, pembebanan, kita harus mengetahui ibu, kita harus ma'rifatullah, kita harus mengetahui Allah. Oleh karena itu setiap mukallaf kita harus mengetahui apa-apa yang diwajibkan bagi orang yang mukallaf. Kan kita mukallaf ini banyak kewajiban kita. Nanti satu persatu akan dijelaskan dan kita harus tahu itu. Dan yang tahu adalah, yang wajib tahu adalah orang mukallaf. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada mau tanya, silahkan. Kalau nggak ada langsung kita tutup. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Sekarang saya bertanyakan bagi orang yang apa ini hilang pikiran gitu, seperti tua gitu, pikun. Jadi bagaimana cara itu? Apa bagi anak-anak yang sana itu tidak sholat, dan yang tadi sholat ya? Nah, apa limpahkan anak-anak? Bagaimana itu Pak? Yang wajib sholat itu adalah orang yang akil, artinya dia berakal, balik, dia yang sudah cukup umur. Tapi kalau pikun biasanya sudah tua ya, sudah nenek-nenek ya. Nenek-nenek itu tua biasanya ya. Ya, belum melihat saya nenek masih muda gitu, umur 17 tahun sudah nenek, belum ada. Balik, nenek itu sudah balik. Kemudian syarat lagi satu lagi sholat adalah tohir, suci. Kalau nggak suci nggak wajib sholat. Maksudnya datang bulan, nifas itu nggak wajib sholat. Jangan maksakan, aku sudah balik, aku sudah akil, tapi sedang melahirkan terus sholat, nggak sah sholatnya. Orang lagi ngeden, waktu azan bikin sholat, nggak boleh sholatnya. Itu nggak wajib sholat. Jadi ketika ada orang pikun seperti itu, maka itu dikategorikan orang yang hilang akalnya. Ketika orang hilang akal, berarti dia sudah tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Kenapa kok tidak wajib sholat, tidak wajib puasa? Karena dia sendiri nggak ingat. Bagaimana mau sholat dia nggak ingat. Bagaimana dia mau puasa dia nggak tahu apa itu puasa, karena sudah pikun. Ditanya saja, Nek sudah makan? Belum, padahal masih berantakan itu piringnya ada di depannya itu. Jadi orang yang sudah pikun tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Karena apa? Karena pembebannya sudah hilang. Itu dikiaskan kepada orang yang gila. Orang yang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Cukup? Barangkali itu saja dulu. Sudah sore? Masih? Oh ya boleh. Masalahnya tadi kalau cepat enaknya. Ya silakan. Dengan tema yang kita pelajari sekarang yaitu tentang tauhid, yaitu keyakinan kita kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Yang akan saya tanyakan di sini, bagaimana kalau misalnya panggilan sholat, kemudian misalnya panggilan sholat azan, panggilan sholat azan. kemudian lagi rapat atau sedang mengajar, atau misalnya ketika isya kita sedang menghadiri jamuan kami untuk apakah itu namanya juga syirik? Ada yang mengatakan syirik kecil, Ustaz. Nah, bagaimana menurut pandangan? Oh baik ya. Kalau sedang ngajar kemudian azan, jadi anak-anak tuh banyak anak-anak. Iya. Situ kami mau sholat, apakah dosa kalau kita nanti lah itu sholat? Iya. Ya. Yang paling bagus memang ketika azan tinggalkan semua kegiatan, itu yang paling bagus. Dan itu tidak syirik. Kemudian ketika azan kita tidak bisa langsung sholat karena memang itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi dengan tidak meninggalkan sholat maka itu juga tidak syirik. Dan juga tidak termasuk syirik kecil. Atau misalnya ketika ada jamuan, kemudian makan-makan terus azan Allahu Akbar, makanan sudah dihidangkan, kita makan dulu, itu juga tidak syirik. Karena Rasulullah sampaikan kalau makanan sudah dihidangkan kemudian terdengar azan, maka selesaikan makan dulu.
Jangan langsung tinggalkan menuju sholat. Kenapa kok begitu? Logikanya begini, kalau kita lapar, di depan kita ada makanan, kemudian terus kita sholat, lebih ingat kepada makanan apa lebih ingat kepada Allah? Lebih ingat kepada makanan. Jangan-jangan rendangnya sudah dihabisi kawan. Oleh karena itu, kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu baru sholat. Tapi kalau belum dihidangkan, sholat dulu baru makan. Ini dengan syarat kalau sudah dihidangkan. Oleh karena itu, ini tidak syirik besar pun juga tidak syirik kecil. Syirik besar itu adalah mensekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah pohon. Itu syirik besar yang seperti itu. Meyakini bahwasanya cincinnya ini kalau dipakai, bapak sehebat apapun kalau sudah kutunjukkan cincin ini akan bertekuk lutut. Yang seperti itu syirik. Tetapi kalau dia mengatakan melalui cincin ini Allah berikan kekuatan pada cincin ini. Ketika cincin ini dimasukkan ke dalam air kemudian diminumkan pada orang yang sakit dengan izin Allah, maka orang itu sehat. Yang seperti itu enggak syirik. Ibu sakit kepala, terus pergi ke apotik beli Sanmol. Berapa? 1 tepek, dimakan. Baru 5 menit makan sakit kepala hilang. Masya Allah, hebat Sanmol ini bisa menghilangkan penyakit kepalaku. Ibu yakin Sanmol itulah yang menghilangkan penyakit kepala ibu. Syirik yang seperti itu. Tapi melalui Sanmol ini alhamdulillah Allah sehatkan penyakit kepalaku. Itu tidak syirik. Itu namanya wasilah. Sanmol, paracetamol itu wasilah. Bukan dialah yang berbuat, tetapi Allah yang berbuat. Itu hanya melakukan saja. Ibu makan nasi, kemudian setelah makan nasi, alhamdulillah setelah saya makan nasi kenyang. Nasi ini rupanya mengenyangkan. Yakin yang mengenyangkan itu adalah nasi. Syirik yang seperti itu, Bu. Oleh karena itu, makanan itu cuman syariat, cuman wasilah untuk menjadikan perut kita kenyang. Betapa banyak orang makan nasi nggak habis-habis, nggak kenyang-kenyang. Itu karena Allah tidak mengenyangkan. Dan berapa banyak orang tidak makan nasi pun kenyang, karena dia melihat makanan yang lebih enak dari nasi. Jadi intinya ketika keyakinan kita itu semuanya yang melakukan adalah Allah, maka tidak syirik. Lalu apa? Riya, apa riya tadi ya? Syirik kecil. Syirik kecil itu artinya riya. Fudail bin Iyad, qadhi, seorang qadhi, Fudail bin Iyad, itu pendapatnya dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Beliau sampaikan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beliau sampaikan begitu. Tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Beramal karena manusia itu namanya syirik. Lalu yang aman gimana? Tidak jadi beramal karena Allah, beramal juga karena Allah. Sedekah karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita sedekah karena manusia, berarti itu adalah syirik. Syirik kecil, yaitu riya juga namanya. Tidak jadi sedekah, ini orang banyak, aku malu, nanti dikira aku ini paling dermawan. Yang seperti itu juga syirik namanya. Itu namanya riya. Nanti aku dibilang orang dermawan pula. Akhirnya dia nggak jadi. Mau sedekah nggak jadi karena malu sama orang, ditengok sama orang, nggak jadi. Itu namanya riya. Tapi kalau nggak jadi itu karena Allah, jadi karena Allah, itu namanya selamat, ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu adalah ketika orang beramal karena Allah, bukan karena manusia. Tidak jadi beramal karena Allah, bukan karena manusia. Seperti ini misalnya, pengen sholat sunnah, terus dalam hati, ya ini orang banyak, aku sholat sunnah, nanti aku dibilang sok-sok alim pula. Kalau nggak jadi sholat gara-gara dibilang sok-sok alim oleh orang yang seperti itu namanya syirik. Itu namanya riya. Sok-sok alim itu namanya syirik kecil, sama dengan riya artinya. Kemudian akhirnya dia sholat di rumah. Sholat di rumah tujuannya apa? Supaya nggak dilihat oleh orang. Yang seperti itu tujuannya, itu namanya syirik itu.
Lalu gimana yang benar? Sholat di rumah tujuannya adalah karena Allah, supaya tenang, hening, nggak ada yang ganggu. Itu yang bagus, yang seperti itu tidak riya. Itu semuanya adalah urusan hati. Inilah yang disebut dengan kajian ilmu tasawuf. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.